Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh. Mudah-mudahan perjumpaan kita adalah perjumpaan yang penuh dengan kebaikan. Saya doakan setiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat-sahabat semuanya, pada pada kali ini saya akan membahas tentang bagaimana penanganan trauma pasca bencana dengan menggunakan terapi SEP atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Tapi sebelum saya jelaskan lebih detail, sahabat-sahabat semua yang belum subscribe channel Harun Soleh Spesial, silakan subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, beberapa video sebelumnya saya menjelaskan tentang penanganan trauma yang lebih spesifik ya. Entah itu trauma akan kecelakaan berkendaraan, trauma akan kecelakaan di sebuah lift atau dan sebagainya, dan trauma jatuh dari tangga, itu beberapa klien yang pernah saya tangani. Dan juga pada kali ini saya akan bahas tentang bagaimana menangani kasus trauma healing pasca bencana. Beberapa tahun terakhir saya dikirim ke beberapa lokasi pasca bencana untuk penanganan, membantu saudara-saudara kita mengatasi traumanya dari bencana-bencana yang sudah mereka alami. Terakhir saya dikirim ke Palu, Sulawesi, kemudian setahun sebelumnya juga di Lombok, NTB ya. Kemudian kita juga sering beberapa mengadakan bakti sosial di Bandung dan sekitarnya ketika ada kejadian-kejadian yang kita datang untuk menangani kasus masalah emosi berkaitan dengan trauma ya. Nah, bagi sahabat yang sedang mengalami, mungkin di masa lalu pernah mengalami kejadian bencana atau apapun, atau saat ini sedang mengalami, bagaimana cara menanganinya? Ketika muncul perasaan mengingat pada kejadian tersebut dan muncul rasa ketakutan dan trauma pada diri yang berakibatkan Anda mungkin susah melangkah atau sangat membebani sampai saat ini, bagaimana agar kita bisa berdamai dengan kondisi tersebut. Nah, bila Anda sedang mengalami, video ini nanti akan pandu Anda bagaimana bisa keluar, bisa berdamai dalam kondisi kita bisa lebih damai dan lebih tenang. Ketika mengingat kejadian itu, bahkan kita bisa keluar dari zona itu, jadi dia tidak merasa terbebani lagi dengan kondisi itu. Karena beberapa yang kami alami, kita datang ke lokasi, ke pengungsian pasca bencana itu luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali, misalkan ada mengalami sangat sedih sekali ditinggal karena saudaranya ada menjadi korban runtuhan, ada juga yang mungkin ketakutan. Yang paling banyak adalah di kesedihan yang mendalam ya, kesedihan, ketakutan dan kekhawatiran pasca bencana tersebut. Misalkan yang rumahnya hancur, khawatir nanti gimana nasib keluarganya, khawatir nanti tidak bisa bangun rumah lagi, khawatir nanti seperti apa masa depan mereka. Nah, Anda kenali terlebih dahulu apa yang Anda rasakan, ya. Nah, kemudian setelah dalam proses terapi SEP ini, yang pertama adalah Anda harus berdamai terlebih dahulu dengan emosi Anda. Berdamai terhadap emosi yang menyebabkan beban emosi yang sampai ini masih terasa mungkin ya. Kaitannya yang pertama kejadian apa yang Anda alami waktu itu, kemudian ada emosi apa yang muncul, ya, ada emosi apa yang muncul waktu itu, dan kemudian emosi apa yang saat ini masih Anda rasakan. Emosi apa yang saat ini Anda rasakan? Saat ini masih ada sisa ketakutan misalkan. Kalau misalkan terdengar suara ataupun apa, muncul ketakutan, dan kalau tiba-tiba mati lampu, kegelapan, muncul ketakutan. Nah, yang saat ini Anda rasakan apa? Jadi kita mulai dari pertama kejadian apa yang Anda alami, misalnya kejadian gempa bumi, tsunami. Artinya ini hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Artinya bisa jadi yang kawan-kawan yang pernah merasakan kejadian bencana alam dan menimpa Anda, apapun musibahnya, bencana apapun, Anda kenali dulu, Anda rasakan kejadian apa yang Anda alami, lalu perasaan apa yang muncul waktu itu? Ketakutan, kesedihan. Kesedihan misalkan. Saya waktu itu sedih sekali karena saya ditinggal oleh
anggota keluarga saya menjadi korban, misalkan. Anda rasakan sedihnya, Anda terima, ya. Anda terima, ikhlas, kita menerima, ya Allah. Nanti saya pandu doanya. Bagaimana kita bisa menerima, dan bagaimana saya pandu Anda juga nanti bagaimana proses terapi mandirinya, ya. Anda terima kondisinya, lalu Anda pasrahkan. Begitu juga ketika yang saat ini Anda rasakan. Misalkan efek dari kejadian itu Anda merasa takut ketika untuk bepergian. Anda merasa takut ketika mati lampu kegelapan. Anda merasa takut ketika kalau misalkan pernah mengalami musibah, misalkan kecelakaan kendaraan, Anda merasa takut untuk berkendaraan. Anda merasa takut untuk berada di ketinggian. Anda merasa takut. Nah, apa yang Anda rasakan saat ini? Ya, jadi pertama Anda kenali terlebih dulu di masa lalu, mungkin Anda pernah mengalami musibah, bencana atau apapun, Anda kenali kejadiannya, lalu munculkan perasaan apa? Perasaan apa yang waktu itu Anda muncul? Yang muncul pada waktu itu Anda rasakan apa? Ketakutan, kesedihan. Nah, setelah itu yang saat ini Anda rasakan apa? Ya, yang saat ini Anda rasakan apa? Nah, kita mulai. Jadi langkah pertama dalam terapi SEP adalah Anda berdamai terlebih dahulu. Anda damaikan terlebih dahulu dengan menggunakan nanti saya pandu terapi SEP-nya. Pertama kita kenali terlebih dahulu. Misalkan waktu itu saya mengalami kejadian musibah apa, lalu munculkan emosi yang muncul apa? Kesedihan. Udah. Saya 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 buatkan pola doanya. Ya Allah, walaupun saya mengalami kesedihan waktu itu karena saya ditinggal oleh keluarga saya melihat langsung keluarga saya menjadi korban bencana alam, reruntuhan rumah, dan saya sangat sedih sekali. Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya padamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan kesedihan ditinggalkan oleh keluarga saya karena menjadi korban bencana alam, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan kesedihan yang sangat mendalam karena ditinggal oleh keluarga saya menjadi korban bencana alam. Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Itu pola doanya. Kalau Anda misalkan pada waktu merasakan takut yang sangat besar. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan takut karena kondisi misalkan bencana alam ini, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, lalu Anda pada hari ini, saat ini, apa yang Anda rasakan? Apa yang Anda rasakan ketika mengingat itu? Kalau Anda masih ingat, Anda berarti masih belum rilis, Anda perlu damaikan. Kemudian efeknya, efek dari kejadian itu, apa yang Anda rasakan? Oh, efeknya saya merasa takut setiap bepergian, misalkan. Anda ya udah damaikan rasa takutnya. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasa takut kalau bepergian, saya merasa takut kalau dalam kondisi lampu mati, misalkan ya, karena efek traumanya. Atau saya merasa takut kalau misalkan dalam ketinggian, kalau ada yang pernah jatuh. Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Anda ulangi terus doa ini. Insya Allah mudah-mudahan membantu mengurangi penderitaannya. Ditambah saya pandukan proses terapinya ya. Kita mulai ya. Anda relax, Anda mungkin masih mengalami kondisi itu. Saya pandu Anda relax. Kemudian Anda bisa ikuti langkahnya. Taruh di tangan sebelah dada sebelah kiri ya. Anda tekan, diputar. Kita mulai berdoa. Saya pandu doanya. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih merasakan takut. Apa yang Anda rasakan saat ini? Ya, apa yang Anda rasakan saat ini? Efek dari kejadian bencana alam yang pernah Anda alami. Ya Allah, walaupun saya masih merasa takut kalau bepergian, kalau misalkan dalam kondisi mati lampu, dalam ketinggian dan segala macam.
Ya Allah, walaupun saat ini saya masih merasakan ketakutan dari efek dari bencana yang pernah saya alami, saya terima ya Allah. Saya terima rasa takut ini dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya masih merasakan ketakutan karena saya pernah mengalami bencana dan membuat saya rasa takut untuk bepergian, takut dalam kegelapan, takut dalam apa merasakan takut saat ini yang Anda rasakan. Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Bentar dalam paha, Anda relax. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda ikuti gerakan saya tapping. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Anda relax, kita akan tarik nafas. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillah. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillah. 1, 2, 3, tarik. Tahan, keluarkan perlahan. Alhamdulillah. Baik, sahabat semuanya, itu tadi kita melakukan proses saya pandu Anda bagaimana mengatasi trauma healing pasca bencana. Jadi apa yang Anda rasakan saat ini, efek dari bencana itu ketakutan, kesedihan Anda masih sisa-sisa masih Anda rasakan, Anda lakukan proses terapi mandiri ya. Anda bisa lakukan ini ketika Anda mengalami kondisi mungkin yang buat Anda masih menjadi beban di pasca trauma bencana alam. Nah, langkah selanjutnya itu bagaimana kita meningkatkan cinta pada diri kita, syukur pada diri kita, dan memberikan kebaikan hati pada diri kita. Ini juga bisa kita lakukan. Ini bisa Anda lihat di video saya selanjutnya tentang loving kindness therapy atau self compassion atau self love. Itu bagaimana memberikan cinta dan kebaikan hati pada diri kita. Jadi bagaimana meningkatkan cinta, kita akan lebih mencintai diri kita. Setelah kita berdamai, merilis emosi yang membuat kita menjadi beban pasca bencana itu membuat kita trauma, lalu kita naikkan cinta, level cinta pada diri kita sendiri dengan teknik namanya self love. Anda memberikan itu Anda bisa lihat di video saya tentang tekniknya mengatasi trauma dengan self love atau mengatasi stres dengan self love atau dengan self compassion therapy atau loving kindness therapy, bagaimana memberikan cinta dan kebaikan hati pada diri kita sendiri. Baik, semoga bermanfaat, silakan dipraktekkan, mudah-mudahan semakin baik dan semakin bahagia. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.